Iya, shalom, selamat malam buat semua saudara yang ada di mana saja. Ya, kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Apapun persoalan masalah yang sedang kita hadapi, kita yakin percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya mau menyapa semua yang ada di Indonesia, shalom, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga shalom, di semua benua-benua, dan biarlah kasih Tuhan tetap melimpah atas kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami terus mau mencari wajah-Mu dalam hidup kami, bawa kami untuk senantiasa mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh terluput, boleh terhindar dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Berapi setiap kami malam hari ini, kami mau membawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah ini naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah, wajah-Mu Tuhan. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Hadir-Mu dalam hidupku. Mari lebih lagi katakan, memandang wajah-Mu, oh, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan, menikmati kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, oh, mencari wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu
dalam hidupku. Menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, Yesus. Kau yang setia, Bapa. Bahkan ketika kami sedang mengalami banyak persoalan, tekanan dalam hidup kami tahu Tuhan hanya sejauh doa-doa kami, hanya sejauh hadirat-Mu kami dapat lari Tuhan dan mencari kekuatan. Engkau yang sanggup Tuhan memberikan kami kekuatan. Ketika kami memandang wajah-Mu, kami menemukan kasih-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan kami, Kau harapan hidup kami Tuhan. Kau sumber pertolongan, Kau sumber jawaban. Kami mau terus pandang wajah-Mu, Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam kami pandang wajah-Mu. Dan kami berseru, pertolongan-Mu hanya dari-Mu Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, kami berseru padamu Tuhan, pertolongan-Mu
datang daripadamu Tuhan. Peganglah tangan kami, jangan kau lepaskan. Kaulah Kau harapan di hidup kami, ya Tuhan. Sungguh Kau ajaib, Engkau mulia, bahkan indah hadirat-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuh. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, Engkau menara perlindungan. Oh, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi katakan, sungguh indah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau penuh kasih dan sayang dalam hidup kami. Amin Tuhan, amin Yesus. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan di hidup kami. Kau sumber pertolongan kami. Kami sembah Kau Tuhan, ajaib Engkau Bapa. Oh, kami hormati kehadiran-Mu, kami hormati kekudusan-Mu, kami hormati Kau Tuhan Raja di atas segala raja. Semua kami menyembah-Mu, semua kami meninggikan-Mu Tuhan.
karena itu Bapa, kami buka hati malam hari ini Tuhan untuk jamahan-Mu. Jamah hati kami yang haus, jamah hati kami yang kering, jamah hati kami yang merindukan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sudah jauh dari Tuhan. Kami mau kembali Tuhan kepada kasih-Mu, bahwa kami merasakan lagi hadirat Tuhan dalam hidup kami. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan hari ini dan katakan pada Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi saudara katakan, kami buka hati Tuhan untuk jamahan-Mu di hidup kami Yesus. Kami berserah penuh dalam hadirat-Mu Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Amin. Di altar. Lebih lagi saudara, mari buka hati katakan, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, Engkau segala-galanya. Kami buka hati kami bagi kehendak-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan-Mu Yesus. Kau Tuhan yang layak disembah, Kau layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Biar pujian pengagungan terus ada di mulut kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, ajar kami terus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir. Kami ada di masa-masa pemurnian hari-hari ini. Bahwa kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang menghadapi setiap badai dan persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Kami buka hati bagi kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian buat setiap kita agar iman kita juga terus boleh dikuatkan. Selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya Lisa, saya pendengar setia Mesbah Doa Malam dan juga Mesbah Syukur. Dari awal April tahun 2020 saya ingin bersaksi, Bu, bahwa Tuhan Yesus telah melindungi keluarga saya dari COVID. Akhir Juni yang lalu, orang tua saya berumur 71 dan bapak saya, ibu berumur 71. Bapak berumur 82 dan berada di Surabaya. Dan positif COVID, dan yang merawat hanya kakak laki-laki yang tinggal di Surabaya. Sampai akhirnya kami berangkat ke Surabaya bersama kakak saya dan juga yang dari Jakarta ikut ke Surabaya. Sebagai manusia biasa saya pasti takut, Bu. Namun khotbah-khotbah Ibu Debbie terus menguatkan iman saya. Akhirnya saya berangkat dengan bekal obat-obat COVID yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang kami percaya menutup bungkus semua kami. Saya ingin menolong orang tua saya yang sedang isoman. Dan puji Tuhan pada hari yang kedua saya ada di Surabaya, Ibu, saya sudah bisa mencium aroma. Di Surabaya ibu saya, ya, jadi ibunya yang sakit ya, yang tadi umur 71. Pada hari kedua Ibu Lisa di Surabaya, mamahnya, ibunya sudah bisa mencium aroma dan pada tanggal 13 kemarin di swab hasilnya sudah negatif dan puji Tuhan ibu kami sudah sehat semuanya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus masih sayang kepada orang tua saya. Saya sangat bersyukur Bu Debbie, saya mengimani setiap khotbah-khotbah Ibu yang menguatkan iman kami. Dan selama saya di Surabaya, kami selalu doa, mesbah, dan mesbah syukur juga. Terima kasih Ibu atas pelayanannya. Semoga Ibu Debbie dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yesus dan sehat selalu. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Iya, puji Tuhan ya, kesaksian yang luar biasa. Bayangkan saudara umur 71 dan 82 ya terpapar COVID. Dan luar biasa juga Ibu Lisa yang berani berangkat ke Surabaya untuk mengurusi orang tuanya yang isoman. Karena di hari-hari sekarang semua pada ketakutan saudara. Bahkan kemarin saya mendengar ada orang tua yang juga positif, tidak ada rumah sakit. Padahal papahnya lumpuh, mamahnya juga sudah tua, mereka hanya berdua di rumah. Jadi di situ kotoran dan lain sebagainya itu tidak ada yang mengurusi karena semua anaknya takut ya untuk mengurusi. Ya, kita berdoalah saudara hari-hari ini. Ya, biar Tuhan itu memberikan kita hikmat ya dan juga tuntunan ya mengatasi apa yang terjadi. Terima kasih Bu Lisa, kesaksiannya luar biasa. Mamanya 71, papanya 82 disembuhkan dari COVID. Kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Karena itu jangan takut berlebihan. Iya, satu kesaksian. Shalom, selamat sore Pastor Debbie Basjir. Perkenalkan saya Arif dan saya sering disapa dengan panggilan Gesun. Saya tinggal di kota Semarang, Bu. Saya setia mengikuti mesbah doa sejak bulan Mei 2020. Pada saat saya mengikuti mesbah doa, saya selalu merasakan hadirat Tuhan. Saya bisa memuji dan menyembah Tuhan dan bahkan merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya juga sangat dikuatkan oleh firman Tuhan yang selalu Ibu sampaikan. Pada saat itu saya sedang mengalami beban yang berat dalam keuangan, yaitu saya terlilit hutang kartu kredit. Tapi puji Tuhan Bu, dengan saya tekun terus berdoa di mesbah doa, tanpa saya memohon Tuhan Yesus untuk membereskan hutang-hutang saya, luar biasa Bu, ajaib, satu persatu Tuhan turut bekerja dan hutang kartu kredit saya mulai lunas.
padahal tidak pernah meminta Tuhan membereskan loh. Ini luar biasa saudara ya. Biasanya orang kalau ada utang datang terus sama Tuhan, minta Tuhan bereskan utang-utangnya. Tapi ini ya tanpa pernah berdoa meminta Tuhan bereskan. Waktu kita hidup dalam perkenanan Tuhan, mencari perkenanannya, maka dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sehingga dengan cara yang ajaib, ya akhirnya satu persatu mulai beres ya, dan satu persatu hutang kredit card sudah mulai dilunasi. Tuhan Yesus itu ajaib, padahal saya mengikuti mesbah doa, saya hanya ingin membangun hubungan dengan Tuhan, dan saya hanya ingin menyenangkan Tuhan melalui ikut memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan Pastor Debbie Basjir. Dan saat ini pun saya terus rutin mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur setiap jam 5 pagi. Dan saya juga mengajak dan mengingatkan teman-teman saya Bu untuk terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Satu hal lagi yang saya belajar dari Pastor Debbie yaitu terus konsisten dan setia dalam kondisi apapun dan sesibuk apapun dan secapek apapun tetap mengadakan mesbah doa dan mesbah syukur. Puji Tuhan ya. Iya, biarlah kita terus setia karena hari-hari ini Tuhan mencari orang yang setia ya, dan jangan biarkan alasan apapun menghalangi kita untuk melayani Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Ibu Debbie Basjir terus semangat melayani Tuhan Yesus Bu. Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya dahsyat tanpa harus meminta, merongrong Tuhan untuk melunasi hutang-hutang kita. Ya, Bapak Arif hanya mengejar perkenanan Tuhan. Dia terus berusaha menyenangkan hati Tuhan lewat mesbah doa, memuji menyembah Tuhan. Ya, bahkan apa yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan. Hutang-hutangnya mulai lunas, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu bagi saudara juga yang hari ini terlilit hutang, ya cari Tuhan sungguh-sungguh. Bukan hanya karena kita punya hutang, tapi kita cari Tuhan karena kita butuh pribadi Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak buat kesaksiannya. Saya akan baca satu kesaksian lagi. Selamat pagi Ibu Debbie, nama saya Afung Bu, saya dari Kalimantan. Dan saya tinggal di Jakarta. Saya bersyukur Bu, saya mendapat khotbah Ibu dari suami saya, dan sejak suami saya lagi sakit dan akhirnya suami saya meninggal Bu di bulan Agustus. Walaupun suami saya sudah meninggal, saya tetap setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Saya juga tidak pernah kecewa dan marah kepada Tuhan, dan saya tetap yakin Bu bahwa Tuhan melakukan yang terbaik buat suami saya. Karena dia sudah melepaskan suami saya dari sakit penyakitnya. Saya setia terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Dan saya suka cara Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan saya bersyukur saya mengalami mujizat Tuhan ketika saya sedang mengikuti mesbah doa di bulan di bulan lalu aku lagi ikut khotbah Ibu. Sebelumnya aku sedang dalam keadaan sakit pinggang dan tidak bisa duduk dengan baik, dari tempat duduk saja rasanya sakit sekali. Setiap kali mau bangun dan berdiri. Tapi ketika lagu penyembahan pertama dinaikkan, saya memohon kepada Tuhan dan terjadi mujizat Bu ya, dan Tuhan menyembuhkan. Puji Tuhan, saya sudah disembuhkan Tuhan, saya perkatakan bahwa aku sudah sembuh. Terima kasih Ibu, ya tetaplah semangat melayani dan menjadi hamba Tuhan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga, amin, amin, amin. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dan ya, kita akan terus hidup di dalam takut akan Tuhan sehingga kita boleh melihat ya setiap janji firman Tuhan digenapi. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini ya. Kemarin kita sudah sampai di pasal
40 ya, ayat yang ke-20 Saudara. Jadi kemarin kita tahu bersama ini adalah penglihatan tentang ya zaman baru ya. Ini adalah penglihatan tentang zaman baru. Kata firman Tuhan ya, dan pembangunan bait suci ini ya, yaitu mengenai suatu masa pemulihan orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan ya, dan Tuhan bernubuat lewat Yehezkiel untuk menyampaikan ini. Dan seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, ini di sini lebih banyak bicara tentang ukuran-ukuran ya, tentang bilik-bilik. Tetapi kemarin yang sudah saya sampaikan ya, penglihatan ini bukanlah penglihatan tentang pembangunan bait suci yang ada, karena ini hanyalah gambaran, dan banyak ahli memperkirakan bahwa ini adalah gambaran tentang bait suci yang akan datang, berbicara tentang kekekalan ya. Dan kita akan lanjutkan Saudara, ini kita akan lebih banyak membaca ya, karena tidak banyak penjelasan di sini. Ayat 21 sekarang. Yehezkiel 40 ayat 21, firman Tuhan berkata, kamar jaganya 3 sebelah menyebelah ya. Kamar jaganya itu 3 sebelah menyebelah. Tiang-tiang tembok dan balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama, 50 hasta panjangnya dan lebarnya 25 hasta. Jendela-jendelanya, balai gerbangnya dan gambar-gambar pohon kurmanya seukuran juga dengan pintu gerbangnya yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 7 tingkat, dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang 100 hasta. 24. Kemudian ia membawa aku menuju selatan, sesungguh ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan. Ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Ayat 25. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela yang sama dengan yang lain-lain. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Tangga ke situ adalah 7 tingkat dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga ada di tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma, 1 batang di sebelah sini dan 1 batang di sebelah sana. Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang yang mengukur pintu gerbang dari pintu gerbang sampai ke pintu gerbang di bagian selatan 100 hasta. Ayat 28, lalu dibawanya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan, dan ia mengukur pintu gerbang itu, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela panjang. Pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. 30. Sekelilingnya ada balai-balai gerbang, panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. 31. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukur gambar pohon-pohon korma, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. 32. Lalu dibawanya aku ke sebelah timur pelataran dalam, dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ, dan ukurannya sama saja dengan yang lain. Ya, kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma. Sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas dan ke 8 tingkat.
Kemudian dibawanya aku ke pintu gerbang utara dan ia mengukurnya dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. 36. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dan yang lain-lain, dengan sekelilingnya ada jendela panjang. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. 37. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma. Sebelah sini dan sebelah sana dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Ada juga sebuah bilik yang pintunya di balai gerbang dan di sana orang membasuh korban bakaran. Dalam balai gerbang, ayat 39, dalam balai gerbang itu ada 2 meja sebelah sini dan 2 meja sebelah sana. Tempat penyembelih korban bakaran dan korban penghapus dosa, korban penebus salah, ayat 40. Di samping kiri balai gerbang di sebelah luar ada 2 meja dan di samping kanan balai gerbang itu juga 2 meja. Jadi di pintu gerbang itu ada 4 meja sebelah sini dan 4 meja sebelah sana. Semuanya 8 meja di situ untuk tempat penyembelihan korban. Ada juga 4 meja lagi untuk korban bakaran yang diperbuat dari batu pahat, panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1 hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan. Sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja itu diletakkan daging kurban. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam, sungguh di sana ada 2 bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang yang utara dan mukanya menghadap ke selatan, satu lagi di samping pintu gerbang selatan yang mukanya menghadap ke utara. Ia berkata kepadaku, bilik ini yang mukanya menghadap ke selatan adalah bagi imam yang bertugas di bait suci. Dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Sadok dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Lalu ia mengukur pelataran dalam itu suatu 4 persegi dan panjangnya 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mezbah ada di hadapan bait suci. Ayat 48, di sana judul perikopnya bait suci yang baru. Bait suci yang baru, Lalu dibawanya aku ke balai bait suci dan ia mengukur tiang-tiang temboknya, tebalnya 5 hasta dan sebelah sini, dan 5 hasta sebelah sana. Lebar pintu 14 hasta dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang balai bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana. Saudara yang terkasih, itu tadi kita lihat di sana tentang ada pembasuhan kurban dilakukan menurut peraturan-peraturan tentang persiapan dan ditetapkan dalam imamat. Itu ada di Imamat 1 ayat 6 sampai 9. Pembasuhan ini merupakan bagian dari proses mempersembahkan kurban yang pantas kepada Allah. Hari ini juga hari Idul Adha, di mana orang mempersembahkan kurban, saudara-saudara sepupu kita. Kita orang percaya sudah tidak mempersembahkan kurban lagi karena kita percaya Yesus sudah menjadi kurban penghapus dosa bagi setiap kita, dan dosanya itu ditanggung, dosa kita ini ditanggung oleh pengorbanan Kristus. Makanya Alkitab berkata Yesus itu sebagai anak domba Allah. Dia korban yang sejati. Karena itu kita tidak perlu lagi menyembelih kambing domba jantan, atau kambing domba kambing domba anak sulung, kambing lembu, karena Yesus sudah menjadi anak domba Allah yang dikorbankan bagi setiap saudara dan saya. Jadi saudara, di sini tidak banyak pembahasan dan
kalau kita lihat di pasal 41 ini yang besok akan kita baca itu masih sama tentang ukuran-ukuran. Jadi mungkin saya akan melewati ini dan biar saudara baca sendiri di rumah. Karena ini semua bicara tentang ukuran-ukuran. Ya, besok kita akan lewati 41. Kita akan lewati 42 juga, ya. Nanti besok saya akan lihat ya dari pasal berapa kita akan baca. Saudara yang mau membaca tentang ukuran-ukuran ini, saudara bisa baca di rumah ya. Karena tidak ada pembahasan apa-apa. Sayang ya kalau kita waktunya hanya untuk membaca saja karena tidak ada pembahasan. Jadi saudara, tolong saudara baca sendiri ini tentang ukuran-ukuran itu di rumah di Alkitab saudara. Nanti besok kita akan lanjutkan ya, dan mari kita berdoa dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah korban yang sejati bagi kita, yang sudah mati menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Karena itu kita mau terus sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mengikuti Kristus, melakukan firman-Nya, bahkan taat kepada Dia. Karena sesungguhnya dengan apapun kita tidak pernah bisa membalas kasih dan pengampunan-Nya bagi kita. Mari kita sama-sama merenungkan firman ini. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahku. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, agar kami hanya melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati bagi jamahan-Mu Tuhan Yesus. Ubah seluruh hidup kami untuk menjadi orang-orang yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Dimulai dari rumah tangga, keluarga kami, pribadi-pribadi, suami, istri, anak-anak. Biarlah kami boleh menjalankan semua fungsi kami sesuai Alkitabiah yang tertulis dalam Alkitab. Suami menjadi imam yang baik yang membawa istri dan anak-anaknya untuk belajar takut akan Tuhan. Istri menjadi penolong yang menjadi penolong sepadan bagi suami dan anak-anak. Demikian anak-anak tumbuh menjadi buah anggur yang menyenangkan untuk dinikmati karena mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam masa depan mereka, dalam studi mereka, bahkan jodoh mereka Tuhanlah yang menentukan. Kami percaya rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang dipulihkan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, kakek nenek kami, opa oma kami. Di usia senja mereka Tuhan jagai terus ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mereka memiliki semangat dan terus hidup dalam perkenanan-Mu. Biarlah mereka boleh terus ada di dalam perkenanan Tuhan dan dalam damai sejahtera yang dari Engkau. Sembuhkan segala sakit penyakit Tuhan, bahkan semua anggota keluarga kami yang sehari-hari ini sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah dalam ranjang rumah sakit, dalam ranjang-ranjang di rumah, di tempat tidur mereka. Tuhan tolong jamah dan lawat Tuhan, biar kesembuhan yang daripada Tuhan boleh terjadi. Kalau sakit penyakit ini datang akibat dosa, kami mohon pengampunan. Kalau terjadi karena kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, biarlah kesembuhan-Mu mengalir bagi setiap anggota keluarga kami, bahkan bagi setiap mereka yang ada di luar sana. Hamba berdoa, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan-Mu Bapa. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya kami dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa darah Yesus yang Maha Kudus itu sanggup. Kami berdoa Tuhan Yesus,
Untuk semua Tuhan, orang-orang yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang terikat dengan ikatan-ikatan dosa, dengan kenajisan percabulan, dengan segala beban yang berat dalam hidup mereka. Apapun itu Tuhan, bahkan masalah persoalan, kenajisan percabulan, dan setiap ikatan-ikatan dosa, rokok, minuman keras, narkoba, bahkan apapun ikatan yang ada dalam hidup mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan dan diputuskan. Biarlah Tuhan menjamah dan melawat, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, pemulihan. Mereka yang terikat dengan masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah pertobatan-Mu terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua telepon, WA, SMS yang sudah masuk, Tuhan jamah dan lawat. Hamba begitu terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah setiap mereka yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan dan mengharapkan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bahwa setiap orang-orang yang membutuhkan, yang berkekurangan, Tuhan tolong, dan Engkau menjadi Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami Bapa. Bahkan biarlah kami menaruh harapan kami hanya pada Tuhan. Berkati orang-orang yang merindukan punya keturunan ilahi. Dalam nama Yesus, segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anugerah Tuhan tercurah dan melimpah. Berkati Tuhan, bahkan bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan boleh terjadi. Dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin, Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Anugerah Tuhan melimpah, roh takut akan Tuhan turun. Bahkan perlindungan yang sempurna atas mereka dan keluarga. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati semua jajaran yang ada di bawah Bapak Presiden Jokowi Tuhan, jajaran setiap kabinet yang ada, bahkan MPR, DPR, bahkan seluruh Tuhan kepala-kepala wilayah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan, Engkau taruh orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menaruh para pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau dalam bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus bangsa kami. Berkati Tuhan keamanan, kesejahteraan bangsa ini. Diberkati tanahnya, diberkati udara, diberkati semuanya. Indonesia aman dalam genggaman tangan Tuhan. TNI Polri yang terus berjuang di garis terdepan, kami berdoa kesatuan ada di dalam tubuh TNI Polri. Tidak ada satupun kuasa yang bisa memecah belah. Mereka menjaga, mempertahankan Tuhan keutuhan bangsa ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu atas kehidupan bangsa ini. Kami tahu kalau bangsa Indonesia masih ada semua karena anugerah Tuhan. Berkati Bapa, bahkan seluruh tim medis yang bertugas Tuhan untuk terus melawan COVID-19. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Bahkan di atas bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka juga terus Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sangat percaya anugerah Tuhan melimpah dan tercurah. Kami percaya kesembuhan massal terjadi dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Karena itu kami tidak mau takut berlebihan. Kami mau terus percaya pada Yesus yang memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah anugerah berkat-Mu tercurah atas kehidupan setiap kami. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keturunan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, bahkan Engkau menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan pemeliharaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Terima kasih saudara terus setia menyaksikan Mesbah Doa. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua orang agar mereka juga diberkati Tuhan. Shalom dan Immanuel. Tuhan memberkati.